Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Hubungan yang toksik memang seharusnya langsung segera diakhiri saja. Jangan sampai cerita di video kali ini terjadi pada kita semua. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Even though that individual may have 2 children, he doesn't deserve to have a chance to be with his daughters. He deprived me and the family of being with our daughter, Yvonne. Just an amazing gift from God, and we all miss her very much. It's terrible that she's gone. Terrible. When I was a little girl and when I would be afraid of monsters, and she would say monsters don't exist, but you know, today I saw a monster come into the room chained like an animal, and that is a monster. Yvonne Baldelli lahir pada tanggal 4 Maret 1970 dan dia dibesarkan di California, Amerika Serikat bersama dengan seorang saudara perempuan dan seorang saudara laki-laki. Yvonne adalah seorang yang memiliki semangat yang bebas dan juga senyum yang bisa menular kepada orang lain. Di tahun 2009, di usianya yang memasuki 40 tahun, dia baru saja bercerai. Dan setelah perceraiannya itu, keluarga merasa kalau Yvonne sedikit berubah, tampak tidak semangat dalam menghadapi hidup. Yvonne memiliki keluarga dan teman yang sayang padanya. Dia juga mempunyai pekerjaan yang bagus di perusahaan Procter & Gamble. Dan di sekitar waktu itulah, Yvonne bertemu dengan seorang pria yang langsung membuatnya terpesona. Pria itu bernama Brian Brumaker yang adalah seorang marinir. Dan mereka mulai berkencan di tahun itu juga. Hubungan mereka berjalan dengan banyak masalah, sering putus nyambung beberapa kali. Masalah yang paling besar ternyata Brian adalah pria yang sudah menikah. Dan saat Yvonne mengetahui hal itu, dia memberitahu kepada istri Brian tentang hubungannya dengan suaminya. Dan juga hubungan Brian dengan seorang wanita lain yang bernama Christine. Akibatnya Brian bercerai dengan istrinya, namun terus melanjutkan hubungan putus nyambungnya dengan Yvonne. Namun Brian ternyata belum sepenuhnya setia dengan Yvonne. Namun di suatu hari Brian mendatangi Yvonne mengatakan kalau dia 100% siap untuk berkomitmen dengannya. Brian juga memutuskan untuk pensiun dari marinir dan mengajak Yvonne untuk pindah ke Panama untuk memulai hidup yang baru. Pada bulan September 2011, Yvonne dan Brian pindah ke sebuah pulau kecil di Panama bernama Bocas del Toro. Dan mereka tiba di pulau itu dan tinggal di sebuah rumah di sana. Selama di sana, Brian yang adalah seorang musisi amatir bermain gitar dan bernyanyi di bar lokal untuk mencukupi kebutuhan mereka. Sedangkan Yvonne membawa 2 mesin jahit bersamanya dan berencana membuat lini pakaian renangnya sendiri untuk dijual kepada turis. Yvonne tetap berhubungan dengan keluarganya, terutama dengan saudara perempuannya yang bernama Michelle Valenzuela. Mereka sering mengirimkan gambar, email, dan juga melakukan panggilan telepon, di mana Yvonne selalu menggambarkan betapa bahagianya dia di Panama. Tetapi beberapa minggu setelahnya, di sekitar waktu Thanksgiving, Yvonne mulai jarang mengirimkan email, bahkan di satu waktu berhenti sama sekali. Michelle mulai merasa khawatir. Rupanya Yvonne berbohong pada saudaranya karena tetangga Yvonne mendengar kalau dia dan Brian hampir selalu bertengkar. Bahkan pernah satu kali, Brian mengunci Yvonne di depan rumah sehingga Yvonne harus mendatangi tuan rumah untuk meminjam kunci. Beberapa orang saksi juga mengatakan kalau mereka melihat Brian meninju dan menendang Yvonne dalam beberapa kesempatan. Dan saat orang menanyakan kepada Yvonne apa yang terjadi, dia tidak pernah menyangkal, namun mengatakan kalau dia bisa mengatasinya sendiri. Di tanggal 8 November 2011, pasangan ini bertengkar lagi sampai-sampai Yvonne memukulkan laptop ke Brian. Dan tetangga mereka mendengar teriakan yang keras dan kemudian tiba-tiba menjadi hening. Dan setelahnya selama beberapa hari tidak ada satupun orang yang melihat keberadaan Yvonne. Namun kemudian Yvonne dan Brian terlihat di kota dan Yvonne terlihat seperti menyembunyikan mukanya di balik kacamata hitam. Yang ternyata ada memar yang cukup terlihat di bagian matanya
dan Yvonne mengambil foto memar itu dan menyimpannya di dalam laptop. Karena laptop Brian rusak setelah pertengkaran mereka, dia mulai memakai laptop Yvonne secara bersamaan. Yvonne yang sudah mempunyai kecurigaan kalau Brian tidak setia terhadapnya, mencoba untuk mencari sesuatu di dalam laptopnya. Dan semuanya terkonfirmasi saat dia melihat email yang dikirim Brian kepada Kristen. Dan dari email itu, Yvonne mengetahui kalau Brian telah memiliki seorang anak dengan Kristen. Dan anak itu lahir pada tahun 2010, sedangkan Brian sudah berkencan dengan Yvonne sejak tahun 2009. Bahkan ada satu email yang berisi janji Brian kepada Kristen kalau dia akan kembali ke Amerika dan mereka akan menjadi satu keluarga dan akan membesarkan anak mereka bersama-sama. Yvonne sangat terkejut membaca email itu, mengetahui Brian memiliki rencana lain yang tak pernah diketahuinya. Dan pada pertengahan bulan Desember, tiba-tiba Michelle menerima pesan teks dari Brian yang mengatakan kalau dia kembali ke Amerika sendirian tanpa Yvonne. Dia bilang kalau mereka telah putus dan dia akan datang untuk mengambil truknya yang dia titipkan kepada Michelle. Brian juga mengklaim kalau mereka bertengkar setelah Yvonne mengetahui kalau dia telah memiliki anak dengan seorang wanita lain. Dan Yvonne kemudian mencapakannya dan kemudian kabur dengan pria lain ke Costa Rica. Keluarga Yvonne merasa ragu dengan cerita itu, ditambah dengan email yang tidak pernah dibalas oleh Yvonne. Michelle mengatakan kepada Brian kalau dia akan melaporkan hilangnya Yvonne kepada polisi. Brian merasa ketakutan, menyuruh Michelle untuk menunggu karena dia akan mencoba untuk menghubungi Yvonne, memintanya untuk menghubungi keluarganya. Dan tak lama, sekitar 3 minggu kemudian, Michelle menerima email dari Yvonne yang berjanji akan pulang untuk reuni keluarga di bulan Januari. Sementara itu, dalam beberapa hari setelah kembali ke Amerika, Brian bertunangan dengan ibu dari anaknya yang bernama Kristen Verkoven. Dan beberapa minggu kemudian, Brian dan wanita itu menikah dan mereka pindah ke sebuah rumah di Dana Point di California. Bulan Januari akhirnya tiba dan Yvonne tidak muncul dalam reuni keluarga seperti yang dijanjikannya. Keluarga Yvonne mulai curiga kalau ada sesuatu yang sangat tidak beres terjadi. Dan Michelle menjadi yakin kalau Yvonne tidak pernah meninggalkan Panama. Dan dia meminta bantuan dari seorang saudara sepupunya yang paham teknologi untuk melacak asal-usul email dari saudara perempuannya itu. Menelusuri alamat IP dari email mengungkapkan bahwa 2 email terakhir dari Yvonne yang diduga awalnya dikirim dari Costa Rica sebenarnya berasal dari Dana Point di California, yaitu tempat tinggal Brian sekarang. Mengetahui hal itu, keluarga Yvonne langsung mengajukan laporan orang hilang. Saat penyelidikan dimulai, polisi menemukan kalau terakhir kali Yvonne terlihat hidup di akhir bulan November. Saksi melihat Brian menyeret lengan Yvonne menuju ke dermaga kapal dan mereka terus berargumen sepanjang jalan. Sedangkan rekening bank Yvonne saat diperiksa memang ada transaksi yang dilakukan dari Costa Rica. Namun saat keluarga memeriksa dengan kedutaan Amerika di Costa Rica, dinyatakan kalau tidak ada orang dengan paspor Yvonne yang masuk ke negara itu. Juga dari kedutaan Amerika di Panama memastikan kalau Yvonne tidak pernah keluar dari Panama. 2 bulan setelah mengajukan laporan orang hilang, keluarga Yvonne pergi ke Panama untuk memulai penyelidikan mereka sendiri. Mereka menghubungi penyelidik legendaris bernama Don Wiener, seorang mantan anggota intelijen Amerika yang tinggal di Panama untuk meminta bantuan. Don membawa ayah dan ibu tiri Yvonne ke Departemen Luar Negeri Amerika dan membantu untuk menyebarkan berita hilangnya Yvonne. Keluarga membagikan brosur dan mencari melalui rawa di dekat rumah tempat tinggal Yvonne dan Brian. Ada beberapa orang mulai melangkah maju untuk melaporkan adanya pelecehan fisik dan verbal yang dilakukan oleh Brian. Penyelam FBI juga bergabung dalam penyelidikan, melakukan pencarian di bagian air di dekat kediaman pasangan itu. Namun terlepas dari upaya para sukarelawan dan pihak berwenang, tidak ada tanda-tanda keberadaan Yvonne. Sementara itu, FBI menginterogasi Brian dan mereka tidak memiliki bukti kuat untuk bisa menangkapnya. Yang ada hanyalah bukti tak langsung seperti kesaksian dari para tetangga di Panama. Namun ketika penyelidik memeriksa penarikan uang dari akun Yvonne, ternyata tanggalnya bertepatan dengan perjalanan pulang Brian dari Panama yang melewati Costa Rica.
Penyelidik juga menemukan adanya bukti lain, yaitu parang yang dibawanya ke Panama namun tidak dibawanya pulang kembali ke Amerika. Parang itu ternyata sudah diberikan Brian kepada warga lokal untuk membayar hutang. Dan orang itu lalu menjualnya di situs jual beli, dan ketika Brian melihat situs itu, dia meninggalkan satu komentar. Mengatakan kalau parang itu dulunya miliknya dia yang dia bawa dari Amerika Serikat, lalu mengatakan kalau untuk jangan khawatir membelinya karena parang itu hanya dipakai untuk memotong satu orang saja. Penyelidik melacak parang itu dan membawanya kembali ke Amerika Serikat untuk melakukan pengujian, namun tak ditemukan bukti apapun. Penyelidik juga memeriksa komputer Yvonne dan mereka menemukan daftar pencarian internet yang mengerikan. Di riwayat pencarian yang dilakukan sejak Yvonne menghilang, Brian mencari cara bagaimana menghilangkan darah dari kasur. Akhirnya pada tanggal 26 Juni tahun 2013, FBI menangkap Brian dan dia didakwa dengan 13 kejahatan terkait menutupi kematian Yvonne Baldelli. 2 bulan kemudian, pada tanggal 21 Agustus 2013, tubuh Yvonne ditemukan di sebuah rawa-rawa. Tubuh itu ditemukan berada dalam ransel militer dan juga 2 kantong sampah. Brian kemudian didakwa telah melakukan pembunuhan atas Yvonne. Otoritas federal langsung melakukan pembicaraan dengan pejabat di Panama agar kasus pembunuhan Brian ini bisa dipindahkan ke California. Sebelum persidangan dimulai, penyelidik melakukan pemeriksaan ulang pada parang, dan kali ini mereka melepaskan pegangannya. Dan disitulah mereka menemukan adanya darah yang saat diperiksa DNA-nya dapat dikonfirmasi kalau itu adalah DNA-nya Yvonne. Tepat sebelum dimulainya persidangan pada tahun 2016, setelah DNA-nya ditemukan pada parang yang digunakan untuk membunuh Yvonne, Brian mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat kedua, sementara dakwaan lainnya dibatalkan. Pembelaan Brian mengklaim bahwa di tanggal 26 November 2011, dia dan Yvonne berkelahi sepanjang hari. Dan saat perkelahian itu memuncak, Yvonne mulai mengambil sebuah pisau. Brian mencoba untuk membela diri, memukul Yvonne dan merampas pisaunya dan menggunakannya untuk menusuk punggungnya secara fatal. Lanjutnya Brian mengatakan kalau dia menyeret tubuh Yvonne ke kamar mandi dan menggunakan parangnya untuk memutih tralala tubuhnya. Kemudian agar terlihat seperti dia benar-benar kabur, dia juga membunuh anjingnya Yvonne. Pada tanggal 25 Mei 2016, Brian dijatuhi hukuman penjara selama 26 tahun tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dia juga didenda sebesar $10.000 dan juga diperintahkan untuk membayar ganti rugi kepada ayah Yvonne sebesar $11.000. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!